Ya, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, coba senggol teman kanan kirinya, katakan, Anda luar biasa hari ini. Wah, ya. Kalau nyenggol jangan pelan-pelan gitu ya, dorong yang keras gitu ya. Apa yang ada di benak kita ketika kita melihat medali? Juara, terus pemenang, lalu prestasi, orang-orang hebat, atlet atau pahlawan. Apa sih medal itu? Ya, medali itu apa? Medali itu adalah sepotong logam ya, sering menyerupai koin dan memiliki desain yang ada capnya gitu ya, yang dikeluarkan untuk memperingati seseorang atau event yang luar biasa atau diberikan untuk sebuah peristiwa yang memiliki keunggulan atau prestasi. Nah, piringan logam ini dibuat dan diberikan kepada seseorang yang memiliki prestasi. Nah, jenis-jenis medali ini banyak sekali. Ada school medal, ada Nobel Prize, ada Medal of Honor. Biasanya diberikan untuk tentara atau tanda jasa ya kepada orang-orang yang berjasa bagi negara. Nah, kalau medali-medali yang saya sebutkan tadi itu diberikan kepada orang-orang yang di bidangnya masing-masing. Tetapi ada medali yang diberikan kepada masyarakat luas. Dan medali ini tidak terbatas pada bidang-bidang tertentu. Semua masyarakat itu bisa mendapatkan. Ya, dari politics, dari government, dari civil service, or art, entertainment, media, ada sports, akademia juga bisa. Dari orang-orang labor, atau business, science, teknologi, banyak. Dan itu penerimanya pun bisa dari segala orang, bisa dari bintang film, dari pendiri perusahaan seperti Steve Jobs, itu juga bisa menerima penghargaan ini. Namanya penghargaannya apa? Medal of Freedom. Contohnya, seorang atlet yang terkenal namanya Michael Jordan. Nah, ini one of the greatest athletes of all time. Kenapa kok Michael Jordan menerima penghargaan ini? Ya, diberikan oleh Presiden siapa itu? Barack Obama. Ya, Jordan ini bermain 15 season di NBA untuk Chicago Bulls, Washington Wizards. Kemudian dia selama karirnya menang 6 championships, Most Valuable Player Awards 5 times, dan 14 All-Stars Games. Bukan hanya itu saja, banyak masihan sebetulnya kalau saya tampilkan bisa satu halaman penuh, bisa lebih dari 20 prestasinya. Bahkan MJ ini menjadi inspirasi bagi anak-anak muda untuk sebuah keinginan, kekuatan dia untuk menerobos sebuah kemustahilan. Di Indonesia, ini kalau ini di Amerika, di Indonesia kita punya Medal of Freedom namanya Satya Lancana Wirakarya. Nah, tanda kehormatan ini diberikan pemerintah Republik Indonesia kepada para warganya yang telah memberikan dharma bakti ya, yang besar kepada negara dan bangsa, sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain. Beberapa saya sebutkan di sini penerimanya supaya kita mengerti. Pak Nadiem ini menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui lapangan pekerjaan yang namanya Gojek, ya kan? Kemudian Fazlin Rashid ini membuka lapangan pekerjaan baru khususnya bagi usaha kecil menengah UKM melalui aplikasi Bukalapak dan berhasil menjadi startup unicorn di bidang ini. Ferry Unardi, ini pucuk pimpinan Traveloka, berhasil menciptakan aplikasi Traveloka yang membuat dunia pariwisata Indonesia berkembang pesat. Siapa di sini yang suka pakai Traveloka? Dan yang terakhir adalah William Tanuwijaya. Ini Tokopedia yang memungkinkan setiap individu, toko kecil, dan brand untuk membuka toko daring dalam jaringan. Nah, itulah penghargaan-penghargaan yang diberikan dunia kepada mereka yang berprestasi atau berkontribusi pada masyarakat luas. Nah, pertanyaan besarnya bagi kita sekarang, bagi kita civilian yang tidak punya prestasi atau tidak berkontribusi, kita bisa nggak dapat Medal of Freedom? Sebenarnya kita ini sudah mendapatkan Medal of Freedom. Sore ini kita akan belajar tentang Medal of Freedom. Mari kita buka Lukas 4 ayat 18 sampai ke 19. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight of the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Jadi roh Tuhan itu ada padaku. Yesus berkata, roh Tuhan itu ada padaku.
Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kalau kita kualifikasi untuk menerima Medal of Freedom atau Satya Lancana Wirakarya adalah kepada orang-orang yang berkontribusi, orang-orang yang punya prestasi. Coba lihat ayat ini, ya. Tuhan itu memberikan kepada kita orang-orang miskin, orang-orang yang merasa tawanan, orang-orang buta. Menurut Anda, Yesus berkontribusi besar enggak? Kontribusi ya. Harusnya kalau saat itu ada Medal of Freedom, Yesus dapat enggak? Dapat. Tapi apa yang didapatkan Yesus? Yesus enggak dapat Medal of Freedom. Yesus malah dapat cacian, dapat pukulan, dapat hinaan. Bahkan Yesus mau dibunuh. Yesus pribadi yang bisa memberikan kontribusi kepada orang-orang yang tidak berharga, yang dipandang rendah oleh dunia, tetapi oleh dunia disia-siakan. Mungkin kita salah satu dari kriteria ini. Poor itu bukan berarti kita miskin secara finansial juga. Miskin kita secara hati nurani, ya, secara akhlak. Senengannya ngeprank konco gitu ya. Teman mau duduk, kursinya ditarik. Ketika jatuh, udah seneng. Wah, itu poor. Miskin itu nggak ditentukan oleh seberapa banyak uang yang kita punya. Miskin nggak ditentukan oleh seberapa banyak baju atau sebagus apa baju yang Anda pakai. Kalau kualitas hidupan kita itu tidak sesuai firman Tuhan, itu miskin banget. Yesus harusnya pribadi yang memberikan kontribusi mendapatkan medal, tetapi dunia menghinanya. Apa sih yang dilakukan Yesus? Yesus itu bukan hanya membebaskan orang yang miskin, ya kan, membebaskan orang yang tertawan, tapi Yesus sendiri itulah Medal of Freedom. Yesus sendiri itu penghargaannya bagi kita. Lihat tadi ya, Yesus memberikan kabar baik kepada orang yang miskin. Kemudian Yesus memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan, prisoners. Memberikan penglihatan bagi orang-orang yang buta. Dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Apakah orang tawanan itu orang yang bebas? Tidak. Apakah orang buta itu orang yang bebas? Tidak. Orang yang tertindas itu bebas? Tidak. Kalau dunia ya, dunia itu memberikan penghargaan itu pada orang-orang yang hebat. Tetapi Yesus memberikan penghargaan itu bagi orang-orang yang ini loh, hidupnya yang tidak bebas ini loh. Yang dikatakan poor, yang dikatakan kamu tawanan. Seberapa banyak dari kita kalau bergaul merasa bahwa diri kita tidak diterima orang lain. It's like you are in jail, you are prisoners. Seakan-akan aku ini gak bisa kemana-mana, mau ke grup A gak bisa, mau ke grup B gak bisa. Tapi Yesus ada, dia memberikan kebebasan itu. Bahkan Yesus memberikan penghargaannya, dirinya, be a medal of freedom to all of you. Yesus itu yang memberikan sendiri loh, ini loh. Kamu jangan merasa kayak kamu itu seakan-akan seperti orang yang paling parah di dunia ini. Apa itu the blind? Bukan orang yang buta secara fisik saja, tapi orang buta itu mempunyai makna orang yang tidak pernah tahu kebenaran. Orang yang tahu kebenaran dan tidak melakukan. Itu sama dengan buta. Yesus bukan hanya layak mendapatkan Medal of Freedom, tetapi Yesus sendiri ini Medal of Freedom bagi kita. Kita yang gak layak, sama Yesus diberikan kelayakan. Ingat ya, medal itu kan digunakan untuk diberikan kepada orang yang berharga. Benar ya? Yesus sendiri nih loh, yang memberikan dirinya kepada kita yang gak berharga. Berarti Yesus sendiri itu Medal of Freedom. Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Luar biasa ya. Jadi bersyukur teman-teman kalau saat ini, sore hari ini Anda bisa datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan karena Anda hebat, bukan karena Anda mampu, tetapi karena memang Tuhan yang memberikan itu. Medal of Freedom itu sudah diberikan dalam bentuk nyawanya sendiri kepada kita. Kita yang tadinya harus dihukum karena kesalahan kita, dosa-dosa kita,
sama Tuhan diberikan kemampuan kita untuk dipindahkan ke dalam kerajaan surga. Jesus gives us the medal of freedom, his life, hidupannya sendiri, because we are prestigious in his eyes. Jadi kalau kita saat ini merasa, Tuhan, aku kok nggak berharga ya. Tuhan, aku kok rasanya tidak bisa diterima di kalanganku. Tuhan, rasanya aku kok tidak mampu. Ingat, Yesus itu sudah memberikan penghargaan itu kepada kita. Bandingkan dengan penghargaan dari dunia tadi. Dunia memberikan penghargaan berupa medali kepada mereka yang berkontribusi besar ya di komunitasnya. To people who are valuable to human life. Jadi kalau dunia Anda merasa, aku nggak dihargai, ya benar, karena dunianya memang tidak menghargai. Karena dunia standarnya adalah to people who are valuable. Hanya kepada orang-orang yang punya value. Hanya pada orang-orang yang mempunyai dampak. Dunia menganggap. Dan itulah dunia. Tetapi Jesus Christ gives us the medal of freedom. His life. Ya, because kita ini berharga. Profesional muda di sini bekerja bukan karena Anda dilihat orang supaya dilihat, oh Anda bekerja seorang profesional muda tidak pengangguran, bukan. Tetapi karena Anda ini berharga. Orang berharga itu dia memberikan manfaat bagi orang di sekitarnya. Sekecil apapun manfaat yang Anda berikan, itu Anda berharga. Tuhan tidak membandingkan, lihat, apa sih tadi itu? The poor, prisoners, the blind, the oppressed. Ini orang-orang bisa enggak bermanfaat sih? Enggak bisa sebetulnya kan. Tapi lihat, Tuhan justru datang pada orang-orang yang seperti itu. Yang pertama tadi Yesus itu adalah the medal of freedom. Yang kedua, Jesus obeys God's commandment. Ini yang dilakukan Yesus. Yesus itu tidak mencari penghargaan dari dunia. Yohanes 15 ayat 9 sampai ke 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Lihat, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Sebab aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ini loh yang dilakukan Yesus. Yesus itu tidak mencari muka. Ya, kalau zaman sekarang itu toh, situ toh, itu nyari muka. Bener? Sering dengar toh? Teman-teman yang di dunia profesional pasti sering dengar itu. Tapi lihat, Yesus itu tidak mencari penghargaan dari manusia. Yesus itu mencari ketaatan untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Lihat, sepanjang perjalanan Yesus pelayanan banyak melakukan mujizat, betul? Setuju? Tapi apa sih yang didapat Yesus? Orang memuji. Yohanes 5 ayat 16 sampai 18. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Coba bayangin, menyembuhkan orang pada hari Sabat malah dianiaya loh. Unik ya. Ya kalau melakukan kejahatan, ini enggak. Yesus enggak melakukan kejahatan. Tetapi lihat, orang mau menganiaya Yesus. Yang ke-17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ayat yang ke-18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Lihat, Tuhan itu tidak pernah mencari muka kepada manusia. Dan kita di sini, ayo, yang kita lakukan itu adalah obey God's command. Taati, bukan karena terus, oh ya, aku datang ibadah karena aku ketemu temanku. Aku datang ibadah karena aku di WA Kak Bani. Aku datang ibadah karena aku di WA Kak Michelle. No, datanglah ibadah karena mencari firman Tuhan. Bukan mencari penghargaan dari manusia. Karena Yesus itu tidak mencari penghargaan dalam kehidupan manusia, maka segala perilaku Yesus itu mencerminkan 10 perintah Allah. The law of perfect freedom. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu ya, menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah dia. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan seterusnya sampai ke 10. Dan 10 hukum Taurat ini
The Law of Perfect Freedom. Di sana kita bahas secara lengkap, secara detail. Yesus bahkan meneguhkan 10 perintah Allah ini di dalam Matius 22. Dikelompokkan yang 1 sampai 4 dikelompokkan dengan kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian yang ke-5 sampai 10 dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah Yesus pernah menghujat Allah? Tidak. Bahkan Yesus ketika bait Allah dijadikan sarang penyamun, jadikan dagangan, Yesus marah. Tempatnya beribadah kok kamu buat dagang. Marah Yesus. Karena apa? Yesus melakukan Taurat 1 sampai 4. Yesus menyembuhkan orang-orang buta, orang-orang sakit, membangkitkan Lazarus, membangkitkan orang-orang yang meninggal, yang mati. Karena apa? Karena Yesus mengasihi manusia seperti dirinya sendiri. Taurat 5 sampai 10. Kalau kita sudah mengetahui bahwa Yesus itu the medal of freedom of yourself, what must you do? Kita harus melakukan seperti yang Yesus lakukan. We do what Jesus does. Yesus sampai hari ini pun dia bekerja karena Allah sampai hari ini bekerja. Kalau kita bisa menikmati segala apa yang kita punya, kita masih bisa makan, masih bisa sekolah, masih bisa bekerja, itu karena Yesus yang memberikan kesempatan itu dalam kehidupan kita. Jangan berpikir bahwa kita ini karena orang yang hebat, papaku kaya, orang tuaku sukses, kemudian orang tuaku punya channel yang bagus, kemudian Anda berkata, oh aku bisa bekerja, aku bisa bersekolah. Enggak, itu semua oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan Anda. Anda bisa hadir di tempat ini, ketemu, bisa bermain bersama, saling menguatkan. Itu yang seperti dilakukan Yesus, dia berkumpul bersama muridnya. Yohanes 15 ayat yang ke-10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Lalu kita harus seperti apa? Yang pertama ya, do perfect freedom in God's way. Ini kita sudah bahas ya. Poin pertama sampai keempat dalam hukum Taurat. Hormati ketika kita sedang ibadah, ayo ibadah dengan sungguh-sungguh. Saat memuji Tuhan, ayo ungkapkan rasa syukur kita itu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan menganggap kalau kita terus lonjak-lonjak, keliling-keliling, kamu ini seperti anak kecil lah, apa-apaan itu. Tuhan gak pernah loh menghina. Lihat ya, Tuhan tadi ya, the poor, the prisoners, the blind. Lihat itu orang-orang yang gak berharga tapi dianggap berharga sama Tuhan. Diberikan penghargaan. Apa yang harus kita lakukan yang kedua? Be a medal of freedom. Yohanes 15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi kalau kita diajarkan untuk meniru Yesus, artinya kita ini menjadi penghargaan bagi orang lain. Yesus kan tadi nggak mencari penghargaannya dunia, betul? Yesus tidak mencari penghargaannya dunia, Yesus mencari ketaatannya kepada firman Tuhan. Nah sekarang tugasnya kita adalah yang menjadi penghargaan bagi orang lain. Menjadi penghargaan bagi orang lain itu seperti apa sih? Hormati ayah ibumu. Menghormati itu memberikan penghargaan loh. Ma, thank you. Pa, thank you. Bukan hanya kepada orang tua tetapi pada otoritas. Kalau di dunia kerja otoritas kita siapa? Atasan, bos, atau manajernya, atau supervisornya. Hormati mereka. Hormati bukan berarti kalau mereka lewat, hai siapa? Bukan gitu. Ya, saya yakin kita ini bisa berpikir lah. Jangan menjadi orang-orang yang miskin, buta tadi itu loh. Kita sudah tahu tapi kita pura-pura enggak tahu. Jangan membunuh. Membunuh itu tidak selalu dengan benda tajam atau dengan senjata api atau menghilangkan nyawanya orang. Anda menghina orang lain itu membunuh dengan kata-kata. Oh gendut ya. Oh tiang listrik gitu. Oh pentet gitu. Jangan diberikan kata-kata itu kepada orang tersebut. Kita ini yang harus menjadi penghargaannya bagi orang itu. Terus teman kita mungkin derajat perekonomiannya berbeda. Jangan pembeda-bedakan. Yesus yang kaya raya rela menjadi miskin ke dunia untuk saudara dan saya. Loh kalau Yesus ketika dihina, dipukul, kemudian Yesus marah, bisa enggak? Harusnya bisa, ya kan? Terkutuk kamu, gitu kan? Jadi kodok dia, musuhnya bisa. Tapi kan Yesus tidak, ini loh, Yesus itu harus punya goalnya dan itu harus sampai. Demikian juga kehidupan kita. Jangan kita ini menghina orang lain, menghina dari penampilan ya, membunuh orang dari penampilan,
membunuh orang karena dia kurang pinter. Oh gitu toh gak iso, telo kon awakmu lu sok ditelo-telokno. Ya, tahu telo enggak sih sini? Padahal telo itu makanan sehat loh. Loh iya loh. Malah yang makanan yang enggak sehat itu apa? Burger gitu kan. Kok enggak pernah kalian mengatakan, "Oh, dasar burger." Kok telo? Keliru loh. Malah telo itu yang sehat loh. Ya, telo, pohong, singkong itu kan satu keluarga besar ya. Tempe, tahu. Nah, itu sebetulnya sehat. Oh, telo, jangan ya kan. Itu Anda membunuh karakternya orang itu. Jangan berzina. Ngelihat wanita, ngelihat pria harus mikirnya mulai macam-macam. Bukanya, searchingnya video-video yang hot. Ya, video-video hot, video orang masak gitu ya. Goreng-goreng. Hot itu. Hot banget itu ya. Terus promosi kompor dinyalain. Oh, itu video hot. Memadamkan api, itu video hot itu ya. Bagaimana LPG kalau ketika ngobros terus nutupi, wah itu video hot itu. Anda tertawanya sok tahulah. Jangan mencuri gitu ya. Jangan mencuri apa? Mencuri itu bisa mencuri waktu loh. Saatnya Anda harusnya berdoa, beribadah, Anda curi waktu. Loh kan ibadah kan minggu depan masih ada. Saatnya Anda berdoa, saatnya Anda baca Alkitab, kemudian Anda berkata, ntar deh filmnya belum selesai. Anda mencuri waktu. Harusnya Anda bisa mengerjakan itu tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, mengumpulkan orderan tepat waktu. Anda menunda. Itu mencuri waktu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Secara tidak kita sadari, kita ini sering mengucapkan saksi dusta. Telat mengerjakan tugas, alasannya lupa. Ya, nah itu mengucapkan saksi dusta. Padahal Anda sendiri sebagai orang yang menyaksikan kejadianmu sendiri toh. Anda tidak mengerjakan tugas. Terus saksinya siapa? Anda sendiri menyaksikan diri Anda itu tidak mengerjakan tugas. Lalu ditanya sama guru, terus lalu ditanya sama bos Anda. Udah dikumpulin belum? Udah ditelepon belum? Oh iya lupa. Berarti Anda ini secara tidak langsung Anda saksi dusta. Karena apa? Anda tahu loh sebetulnya dirimu sendiri yang menyaksikan kan? Memang dilupakan atau memang nggak dibaca. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Ngiri. Apik yo sepatune yo. Mereknya apa dong? Aduh kepingin aku. Nah itu enggak usah. Sudah nggak boleh. Terus ngeliat handphonenya apik ya. Mereknya apa ya? Ya apa mereknya? Mereknya apa? Apa ae? Jangan sampai kita tuh iri. Terus kita tuh mulai mengingini barang sesamamu. Itu yang harus kita lakukan. Yesus juga melakukan ini semua. Hormati ayah ibumu. Ketika Yesus taat, ikut ke bait Allah, membantu orang tua bekerja, menghargai prioritas, menghargai otoritas pimpinan Allah. Teman-teman bisa baca di Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Bahkan sampai Yesus disalahkan di pengadilan, Yesus tidak membantah loh. Padahal dia nggak salah kan, tapi nggak bantah. Jangan membunuh. Yesus tidak membunuh, malah Yesus melakukan mujizat membangkitkan orang mati. Lazarus di Yohanes 11, anak muda di Nain di Lukas 7 ayat yang ke-11. Jangan berzina, Yesus pun menegur dan membuat perempuan Samaria yang berzina itu bertobat. Luar biasa ya. Berzina enggak harus selalu dalam tindakan fisik loh, dalam pikiran pun kita bisa berzina. Ya itu ada di Yohanes 8. Jangan mencuri. Yesus malah memberikan nasihat kepada Sakeus. Yesus juga mengajarkan kita mengembalikan perpuluhan. Yesus mengajarkan kita memberikan persembahan. Yesus mengajarkan kita kepada kita profesional muda untuk membayar pajak. Ayo, yang sudah kerja, bayar pajak enggak? Jangan mengucapkan saksi dusta. Yesus di hadapan Pilatus itu berbicara apa adanya. Nah ini loh, luar biasa. Ini yang harus kita lakukan. Jangan mengingini barang sesamamu. Yesus mengajarkan apa? Kepada pemuda yang kaya. Jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Loh kalau Yesus mengatakan, ayo jual hartamu, kasihkan ke aku. Bisa enggak sebetulnya? Bisa, tapi Yesus tidak mau. Kondisi Yesus saat itu tidak kaya loh. Ketika orang kaya itu datang kepadanya, tanya, Yesus apa yang aku harus lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Yesus mengatakan apa? Jual hartamu kepada orang miskin, bagikan kepada orang miskin, ikut aku, kembali ke aku. Kalau Yesus mengingini barangnya, bisa kan katakan, ayo duitmu kasih non aku aja. Bisa toh? Bisa, tapi Yesus tidak mau. Ini yang harus kita contoh dari keteladanan Yesus. Kita sering itu mendengar orang korupsi,
ya kan? Orang korupsi tujuannya apa? Memperkaya diri kan? Firman Tuhan mengingatkan, ya, Medal of Freedom. Yesus itu sudah memberikan itu kepada Anda dan saya. Dunia memberikan Medal of Freedom dalam bentuk medali kepada orang-orang yang berharga karena sudah berkontribusi besar, berjasa kepada masyarakat luas. Tetapi Yesus memberikan Medal of Freedom dalam bentuk pengorbanan nyawanya kepada Anda dan saya. Supaya apa? Supaya kita nih walau belum berkontribusi sesungguhnya, tetapi Yesus sudah memberikan. Kamu bebas, kamu bisa beraktivitas, kamu bisa berkarya dalam ranahnya Yesus. Do what Jesus does. Kita sudah diberikan penghargaan itu, saatnya sekarang kita maju membuat orang lain berharga. Yesus itu loh yang punya kerajaan surga, rela untuk membawa kita ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Dia. Ingat, Yesus itu adalah Medal of Freedom yang telah memberikan nyawanya bagi kehidupan kita.